Mbak Titi, kalau sebagai alat bantu saja nomor urut ini, kenapa ya sebegitu esensialnya begitu sampai harus dimasukkan ke dalam Perpu Pemilu? Iya, itu sebenarnya menjadi pertanyaan ya. Karena kalau kita bicara Perpu itu kan soal kegentingan yang memaksa, lalu kemudian substansi yang tidak bisa menangkap realitas lapangan secara cepat karena ada keterbatasan waktu, situasi dan lain sebagainya. Cukup mengejutkan soal nomor urut ini masuk Perpu. Karena kalau bicara soal kemendesakannya, lalu situasi kegentingan yang memaksanya, dia tidak masuk kriteria, begitu ya. Tetapi soal nomor urut ini kan ini bicara soal apakah ada kaitannya dengan memori masa lalu misalnya. Sebut saja ya, PDIP itu kan nomornya di masa dulu ketika kita Orde Baru nomornya 3 begitu. Lalu sekarang di 2019 nomornya juga 3 begitu. Nah itu kan tentu mungkin bagi sekelompok orang akan melahirkan ikatan yang sangat kuat ya, bisa jadi begitu. Dan di dalam pemilu kita memang kadang-kadang nomor urut ini sering mengecoh pemilih karena partainya banyak. Lalu juga yang berkontestasi bukan hanya partai tapi juga ada calon. Nomor urut itu sering menjadi alat pintas untuk membangun pengetahuan publik soal partai. Jadi kadang-kadang orang itu tidak tahu kepanjangannya, tapi tahu akronimnya dan tahu nomor urutnya. Pokoknya simbol begitu. Nah itu tentu saja membawa bayangan soal insentif. Tapi justru menurut saya itu juga kita harus keluar dari jebakan-jebakan simbolik ya. Pemilih kita itu harus dibawa betul-betul memahami soal politik gagasan, program, ikatan ideologis. Karena kan kita ingin investasi jangka panjang. Kalau kita sekedar terjebak pada simbol, maka kemudian harapan pemilu itu betul-betul melahirkan wakil-wakil yang membawa visi yang jelas dan kemudian relasi yang kuat untuk menyerap aspirasi. Itu sulit untuk terwujud gitu. Jadi ya terlepas apapun ini masih mungkin loh ada upaya hukum ya. Kalau pihak-pihak yang tidak menyukai atau tidak menyetujui, meskipun ini tentu Perpu langsung berlaku dan malam ini kan langsung dilakukan pengundian bagi yang ingin nomor urut baru. Tapi memang catatan satu ya Mbak soal Perpu ini juga tidak konsisten sebenarnya. Satu sisi dia memberikan ruang kepada partai untuk dapat menggunakan nomor urut pemilu sebelumnya bagi partai parlemen atau ikut pengundian. Padahal salah satu catatan dari pemilu soal prosedur adalah predictable procedures. Prosedur itu harus jelas, harus tegas. Nah kalau ini memberikan opsi-opsi pada selera partai, jadi seolah-olah nomor itu bergantung selera partai, dalam hal ini partai parlemen. Nah ini yang juga cukup disayangkan ya, kalau memang ingin ketegasan aturan, harusnya pilih saja aturan yang jelas. Jangan kemudian, wah kalau partai merasa untungnya di undi baru, karena nggak cocok nih nomor 14, ya misalnya ya, atau nggak cocok ini nomor 12. Nah itu kan berarti selera partai yang mengatur begitu. 14 cocok. Nah berarti ini contoh tadi ya. Ternyata di layar ada yang nomor yang 14 dan tetap mau pakai 14. Sudah langsung ya.